Manchester City dan Puma lanjutkan sampai tahun 2035. Manchester City masih akan disokong produsen aparel asal Jerman yakni Puma hingga sedekade ke depan. Dikutip dari situs resmi Man City, Puma memperpanjang kerjasamanya hingga tahun 2035. Prestasi City yang menjulang bersama Puma membuat kontrak baru itu lekas dibuat. Nilainya pun fantastis sampai menyentuh 1 miliar pound sterling untuk durasi 10 tahun atau sekitar 100 juta pound sterling per tahunnya. Ini adalah nilai kontrak tertinggi di Premier League melewati MU dengan Adidas. Donald Trump akan simpan trofi Piala Dunia antar klub 2025. Meski berhasil juara, Chelsea tidak diizinkan membawa pulang trofi asli Piala Dunia antar klub. The Blues hanya diizinkan membawa trofi replikanya. Trofi asli Piala Dunia antar klub bakal berada di kantor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Trump merasa sangat senang karena FIFA mengizinkannya menyimpan trofi yang asli. Pedri dinobatkan sebagai pemenang Barca Players Award. Gelandang Barcelona Pedri dinobatkan sebagai pemenang Barca Player Award 2025. Penghargaan ini yang dipilih oleh anggota Asosiasi Pemain FC Barcelona memberikan penghargaan kepada para pemain yang tidak hanya bersinar di lapangan tetapi juga mewakili nilai-nilai klub di luar lapangan. Ambisi Modric reguler bersama AC Milan. Luka Modric bergabung ke AC Milan dan tak sabar untuk mengisi waktu di masa akhir karirnya. Gelandang 39 tahun ini berambisi untuk bisa membawa Rossoneri meregelar. Modric ingin membantu Milan meregelar. Ia sudah tak sabar bermain untuk Milan menanti dukungan penuh dari publik San Siro. Bayern Munchen tawar Luis Diaz 1,2 triliun rupiah. Bayern Munchen masih harus bekerja keras jika ingin mendatangkan winger Liverpool yakni Luis Diaz, sebab tawaran terbaru di Rotten ditolak mentah-mentah oleh Liverpool. Dilansir di Athletic, Liverpool baru saja menolak tawaran terbaru Munchen sebesar 58,6 juta pound sterling atau sekitar 1,27 triliun rupiah. Angka tersebut masih jauh dari harga yang dipatok Liverpool sebesar 86,4 juta pound sterling atau sekitar 1,89 triliun rupiah. Real Madrid terapkan strategi sabar untuk dapatkan Ibrahima Konate. Madrid dilaporkan masih memiliki rencana jangka panjang untuk bisa membajak Ibrahima Konate dari Liverpool. Namanya sudah masuk ke dalam daftar target utama klub untuk masa depan. Menurut laporan, Los Blancos akan menunggu hingga kontrak Konate di Anfield berakhir di penghujung musim. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mendatangkan bek Prancis itu secara gratis. Bek ini tegaskan kesetiaannya untuk Chelsea. Benoit Badiashile, bek tengah Chelsea, akhirnya angkat bicara menanggapi rumor yang menyebutkan bahwa dirinya bakal meninggalkan klub di musim panas ini. Pemain asal Prancis itu menegaskan bahwa ia sepenuhnya berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Chelsea. Dalam wawancara dengan Foot Mercato beberapa waktu yang lalu, Badiashile membantah kabar yang menyebutkan ia akan meninggalkan Chelsea di musim ini. Ia mengaku masih merasa nyaman bermain untuk The Blues dan bertekad untuk tampil lebih baik lagi bersama mereka di musim depan. Al-Nassr resmi datangkan pelatih Al-Hilal yakni Jorge Jesus. Al-Nassr resmi mendatangkan mantan pelatih Al-Hilal yakni Jorge Jesus. Juru taktik asal Portugal ini membesut Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menggantikan Stefano Pioli. Jesus kabarnya menjadi salah satu pelatih favorit dari Cristiano Ronaldo. Usut punya usut, CR7 punya peran penting mendatangkan ex-pelatih Sporting Lisbon tersebut ke Al-Nassr. Ronaldo sendiri yang membujuk Jorge Jesus untuk bisa bergabung ke Al-Nassr. Jesus mengaku tertantang membawa trofi pertama untuk Ronaldo bersama Al-Nassr. Nathan Joaon merapat ke klub Denmark. Pemain timnas Indonesia yakni Nathan Joaon bakal punya klub baru di musim depan. Nathan kabarnya selangkah lagi bergabung dengan klub Denmark yakni Lyngby Boldklub. Lyngby Boldklub musim lalu terdegradasi dari Superliga Denmark dan harus berjuang keras untuk bisa kembali ke kasta teratas. Arsenal mau pertahankan Kiwior. Arsenal dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menjual Jakub Kiwior di bursa kali ini. Pemain asal Polandia itu bakal dipertahankan meski harus kedatangan Christian Mosquera. Pemain 25 tahun itu sudah dikaitkan dengan beberapa klub asal Italia seperti AS Roma dan juga AC Milan. Namun Football Insider mengklaim bahwa Arteta ingin mempertahankan Jakub Kiwior.
Celtic bidik Tyrell Malaysia. Menurut laporan dari Football Insider, Celtic tertarik untuk bisa mendatangkan Tyrell Malaysia. Namun kesepakatan apapun akan bergantung kepada apakah MU dapat mensubsidi gajinya. Tyrell Malaysia sendiri termasuk di antara 5 pemain bintang yang ingin dilepas oleh Setan Merah di musim kali ini. Trabzonspor tertarik selamatkan karir dari Saul Niguez. Klub Super League yakni Trabzonspor dikabarkan tertarik mendatangkan Saul Niguez dari Atletico Madrid di bursa kali ini. Cedera dan skorsing turut berperan dalam kurangnya menit bermain Saul Niguez di Andalusia yang menyebabkan karirnya kini terus merosot. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Trabzonspor telah mengajukan tawaran kontrak kepada agen dari Saul Niguez. Moisken tolak tawaran dari klub Arab Saudi. Menurut laporan dari Sky Italia, Moisken telah menolak tawaran menggiurkan dari klub Liga Pro Saudi yakni Al Hilal dan juga Al Qadisiyah. Penyerang Italia dan akhirnya telah memutuskan untuk memprioritaskan bertahan di Eropa. Dikabarkan kini MU terus memantau situasi dari Moisken, tetapi sampai saat ini belum ada pendekatan secara resmi. Nico Gonzalez ditawar Al Ahly senilai 30 juta euro. Klub kaya raya Arab Saudi Al Ahly dikabarkan telah mengajukan penawaran senilai 30 juta euro kepada Juventus untuk bisa mendatangkan Nico Gonzalez di musim panas. Sinyonya tua disebut siap menerima penawaran dan kini hanya bergantung kepada sang pemain untuk menerimanya. Lebih lanjut, Gonzalez kabarnya ditawari gaji 2 kali lipat demi bisa meyakinkan berkarir di Arab Saudi. Harvey Elliott masuk ke dalam daftar pemain incaran West Ham United. Menurut laporan dari The Guardian, Harvey Elliott menjadi incaran West Ham United. The Hammers ingin memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan playmaker serba bisa di bursa transfer musim panas. Oleh karena itu, pemain muda Liverpool berusia 22 tahun ini muncul sebagai incaran klub London Timur tersebut. Ketertarikan West Ham United kepada Harvey Elliott dapat dimengerti, mengingat The Hammers sedang mencari penyerang serba bisa di musim panas ini setelah menjual Mo Kudus menuju Tottenham Hotspur. Jordan Henderson resmi kembali ke Premier League. Henderson resmi kembali ke Premier League dengan memperkuat Brentford. Mantan kapten Liverpool itu diberi kontrak selama 2 tahun ke depan. Henderson merupakan pemain timnas Inggris dengan 84 caps untuk The Three Lions. Ia bergabung dengan The Bees dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Ajax di musim panas ini. Napoli menyerah kejar Darwin Núñez. Napoli tidak jadi mengejar striker Liverpool yakni Darwin Núñez sebab harga Núñez terlalu mahal untuk Ipartinope. Dikabarkan Napoli cuma sanggup membayar 43 juta euro dan itu tidak dibayar secara penuh di depan alias akan dicicil. Dan Liverpool tidak puas karena menginginkan minimal 50 juta euro jika Núñez ingin diboyong ke Naples. Sayangnya setelah 2 pekan melakukan negosiasi, Napoli menyerah juga. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Napoli tidak jadi mendatangkan Núñez karena Liverpool enggan menurunkan harga dari sang pemain. Newcastle United siap pecahkan rekor untuk Hugo Ekitike. Newcastle siap memecahkan rekor transfer klub demi mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Ini merupakan percobaan kedua The Magpies untuk bisa mendatangkan striker 23 tahun asal Prancis tersebut. The Magpies dikabarkan siap memecahkan rekor klub untuk menggait pemain yang dibanderol senilai 86 juta pound sterling tersebut. Ekitike menjadi incaran banyak klub Eropa usai tampil apik di musim lalu, di mana ia mencetakkan 22 gol dari 48 laga. Mesin gol baru MU bernama Nicholas Jackson. Kabar terbaru seputar masa depan Nicholas Jackson di Chelsea mulai mencuat. Striker asal Senegal itu disebut-sebut berpeluang menjadi penyerang baru dari MU untuk musim depan. Jackson sendiri dinilai punya performa yang cukup solid di Chelsea. Hal itu yang membuat MU mulai meliriknya. Jika MU benar-benar ingin mendatangkan Jackson, mereka harus merogoh kocek yang cukup dalam sebab striker itu dibanderol sekitar 60 juta euro. AS Roma dekati Evan Ferguson. AS Roma telah berupaya mendatangkan Evan Ferguson setelah Brighton and Hove Albion mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk transfernya di musim panas. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, klub Italia tersebut kini mendapatkan persetujuan dari sang pemain asal Irlandia itu. Dikabarkan telah terjalin kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Evan Ferguson, dan AS Roma menunjukkan strategi transfer yang hati-hati namun ambisius.
Bayern Munchen siap bajak target transfer dari Arsenal. Bayern Munchen secara mengejutkan muncul sebagai pesaing kuat Arsenal untuk bisa mendatangkan Eberechi Eze, bintang Crystal Palace dan juga timnas Inggris setelah cedera yang menimpa Jamal Musiala. Menurut laporan dari The Sun, Bayern Munchen siap mendukung Arsenal dalam perburuan tanda tangannya. Klub London Selatan itu menegaskan bahwa klub peminat harus bisa menebus klausur rilis dari sang pemain secara penuh, di mana nilainya mencapai 68 juta pound sterling. Kejutan, Liverpool beri tawaran fantastis ke Newcastle untuk transfer dari Isak. Liverpool tidak main-main dalam upaya mendatangkan Alexander Isak. Terus sudah menghubungi pihak Isak dan Newcastle untuk memulai negosiasi. Hampir 2 pekan selepas kepergian dari Jota, nama Isak kembali muncul sebagai incaran Liverpool. Dikutip dari The Athletic, Liverpool kini benar-benar menghubungi Newcastle untuk membicarakan transfernya tersebut. Liverpool siap memecahkan rekor transfer klub lagi dengan biaya mencapai 130 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk bisa memboyong Isak. Sebelumnya Liverpool juga memecahkan rekor saat memboyong Florian Wirtz dari Leverkusen senilai 100 juta pound sterling.